Oke, berikut panduan SIM RPL untuk pendaftar. Jadi pertama pendaftar bisa langsung masuk ke SIM RPL. Caranya bisa diketikkan atau di searching aja RPL Untak Surabaya. Oke, ini lah, nanti di sini ada langsung masuk ke sistem informasi yang sudah terdaftar, diklik aja, atau bisa langsung ke domain rpl.untak-biaya.id. Jadi di sini ada beberapa informasi tentang pembukaan jalur RPL, kemudian di sini prodi yang bisa menerima program RPL, baik yang transfer maupun yang perolehan. Nah, di sini ada jadwal kegiatannya, kemudian peserta yang diperbolehkan itu siapa, biayanya, sama dokumen-dokumen pendukung, serta beberapa panduan. Oke, untuk mahasiswa, untuk peserta yang mendaftar sebagai mahasiswa, jalur RPL bisa langsung sign in di sini, ada tombol sign in, diklik. Nah, nanti bisa diisikan nomor pendaftar sama passwordnya. Nomor pendaftar, password, sama token didapat dari sistem informasi pendaftaran SIM PMB yang sebelumnya sudah diisi. Jadi untuk bisa masuk ke sini maka harus mengisi SIM PMB terlebih dahulu, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh berikut username, password, token. Nah, secara otomatis nanti akan masuk seperti ini. Jadi ini halaman utamanya, halaman dashboardnya. Jadi di sini berisi informasi, nama, prodi, kemudian jenjang terakhir, pendidikan, kemudian di sini ada tempat, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian masuk sebagai perolehan SKS atau transfer SKS. Kemudian di sini ada status penerimaan, bisa menunggu assessment, proses. Ya, nanti pertama kali nanti statusnya proses. Kemudian di sini ada pembayaran untuk proses RPL-nya. Nah, di sini ada 3 link. Yang pertama ada 4 link. Yang pertama ada link upload, link assessment, kemudian daftar mata kuliah, sama transkrip. Jadi yang utama di sini nanti yang perlu dilakukan adalah di 2 link pertama. Jadi yang warna biru, link upload file, dan link assessment RPL. Jadi kalau link upload file kita klik. Jadi di sini nanti pendaftar bisa mengisikan beberapa form untuk beberapa dokumen yang dilakukan untuk rekognisi mata kuliah. Sebagai contoh, ini beberapa dokumen yang sudah diisi ya. Ini sebagai contoh kita isikan lagi dokumennya. Mungkin sertifikat pelatihan, contohnya seperti ini. Kemudian ini tipenya sebagai apa? Sebagai sertifikat. Nah, nanti tinggal kita pilih filenya. Filenya harus berupa PDF. Tadi contohnya seperti ini. Nah, kemudian bisa ditambahkan. Nah, maka akan langsung bertambah. Begitu seterusnya. Jadi sebagai contoh yang kedua, mungkin dari D3 ya, bisa pakai yang transkrip. Oh, ini sudah tadi. Jadi mungkin bisa pakai logbook kegiatan, ya. Nanti per kegiatan, per pekerjaan apa aja bisa dilampirkan. Sama filenya juga file PDF, ditambahkan aja. Nah, kalau udah nanti ada beberapa file, sebanyak file yang akan digunakan untuk proses assessment, seperti itu. Kalau udah nanti bisa kembali ke form assessment. Nah, sekarang kita lakukan adalah melakukan pengisian di link assessmentnya. Jadi di sini fokusnya sekarang kalau sudah upload, jadi pertama yang dilakukan adalah mengupload dokumen. Semua dokumen diupload, kemudian dokumen itu kita gunakan untuk melakukan assessment, atau kita gunakan untuk mengklaim mata kuliah yang akan dikonversi, seperti itu, atau direkognisi. Kita klik. Nah, di sini berisi beberapa mata kuliah. Jadi contohnya di satu prodi akan berbeda. Di sini di prodi manajemen contohnya di sini ada sekitar 43 mata kuliah yang ditawarkan, termasuk agama, yang agama pilih salah satu, kemudian mata kuliah yang lain sesuai keahlian. Nanti di bagian atas di sini ada jumlah mata kuliah yang diajukan, kemudian jumlah SKS yang diajukan, kemudian di sini ada jumlah MK lulus, mata kuliah yang lulus berapa, nanti berdasarkan nilai dari asesor, kemudian SKS lulusnya juga sama. IPK juga sama, nanti semuanya akan otomatis sesuai hak akses masing-masing.
Sebagai contoh, kita akan melakukan mengklaim mata kuliah pengantar bisnis, mengajukan pengantar bisnis. Kita klik pengajuan CPMK, maka di sini langsung muncul mata kuliah ini deskripsinya apa, kemudian di sini 3 SKS. Nah, ya CPMK yang bisa kita ajukan ada di sini, ada 6 CPMK yang harus kita penuhi. Jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi ini sampai ke 6. Lah, dari sini kira-kira gimana? Oh, saya paham tentang ini, maka dipilih kemampuannya. Di sini saya baik. Oh, tentang ini, oh saya sangat baik. Oh, ini saya baik. Oh, ini saya baik. Ini baik dan lain-lain. Nah, silakan diisikan sesuai CPMK-nya. Nah, kemudian kita mengklaim untuk CPMK ini, mengidentifikasi peran yang dengan sistem bisnis ini yang cocok apa. Sebagai contoh, yang cocok adalah di kita pakai sertifikat Excel, contohnya seperti itu. Ini sebagai contoh. Jadi nanti selain itu kita pakai yang sertifikat pelatihan. Oke, kemudian yang ini kita pakai yang sertifikat sama. Nah, kemudian yang ini bentuk-bentuk badan usaha. Oh, saya pernah menangani badan usaha. Itu masuk di logbook kegiatan juga pernah. Di sini juga ada. Jadi dokumen ini silakan disesuaikan dengan dokumen yang di-upload. Kalau ada kurang nanti bisa kembali ke yang awal tadi untuk mengupload dokumen sisanya. Jadi nanti di sini akan tampil semua dokumen yang diupload di upload dokumen. Seperti itu. Seperti ini contohnya, ini kita klaim aja ya. Kita klaim seperti ini sesuai dokumen yang kita ajukan. Kalau udah nanti tinggal disimpan. Maka secara otomatis di sini akan terrecord bahwa pengantar bisnis ini kita diajukan oleh pendaftar. Jadi di sini ada 2 mata kuliah yang diajukan, kemudian total SKS yang diajukan adalah 6. Begitu seterusnya. Jadi kalau nanti mau mengajukan bahasa Inggris juga sama, diklik pengajuan CPMK-nya, kemudian dipilih keterampilannya. Kira-kira dalam hal seperti ini paham enggak? Kemudian kalau paham ya sangat baik. Kalau ya standar aja ya baik, kemudian atau tidak pernah. Kemudian di sini pilih file yang akan diklaimkan. Kalau sudah, diklik simpan. Oke. Lakukan hal tersebut sebanyak sebanyak semua mata kuliah yang akan di RPL-kan. Mata kuliah apa aja mata kuliahnya di sini yang kira-kira menurut pendaftar itu, oh saya mampu melakukan ini, silakan itu diklaimkan. Setelah selesai nanti langkah selanjutnya adalah menghubungi admin RPL atau pendamping RPL-nya untuk dilakukan proses assessment. Nah, setelah itu nanti akan muncul nilai mata kuliah yang lulus, nilainya berapa aja dan berapa mata kuliah. Nah, nanti bisa dilihat kita kembali ke home yang depan tadi, di sini bisa melihat di daftar mata kuliah diterima. Nah, nanti di sini berisi daftar mata kuliah yang sudah diterima, yang sudah lulus itu apa aja akan terlihat di sini. Nah, jumlah SKS yang lulus berapa ya yang diajukan, kemudian yang lulus berapa, IPK-nya berapa. Nah, nanti ini yang digunakan oleh pendaftar untuk melakukan proses daftar ulang di PMB seperti itu. Nah, di sini juga transkrip, nanti pendaftar akan menerima transkrip dengan tanda tangan rektor. Nah, semua transkrip dan daftar mata kuliah yang sudah ditandatangani oleh asesor nanti akan diupload di sistem ini. Nanti teman-teman nanti untuk para peserta bisa langsung download di sistem masing-masing. Nanti kalau sudah diupload sama tim maka akan tampil di sini seperti itu. Jadi saya ulangi lagi langkahnya. Pertama, ngupload file. Setelah upload file, kemudian lakukan assessment sampai selesai. Lakukan assessment mandiri, mengklaim mata kuliah dengan menyantumkan file yang sudah diupload di link file ini seperti itu. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti tinggal ditunggu proses assessment, penilaian, dan proses wawancara. Setelah semua selesai, maka nanti hasil transkrip dan daftar mata kuliah akan diupload di sistem. Nanti bisa langsung di-download di sini. Ini kurang lebih seperti itu. Silakan dilakukan dan semoga sukses dan selamat bergabung di Untak Surabaya.